Halo, assalamualaikum teman-teman. Gimana nih kabarnya hari ini? Aku doakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat sekeluarga ya. Amin. Nah, ini video pada saat aku mau pulang kampung ya, teman-teman. Baru sempat keedit karena memang videonya baru sempat ketemu, dicari-cari. Kemarin-kemarin itu nggak ketemu, ternyata nyelip di HP kakak Eja. Nah, ini alhamdulillah udah sampai rumah. Alhamdulillah sih perjalanan ke rumah ibu aku tuh ya lumayan lah, nggak begitu lama, nggak sampai 1,5 jam gitu. Nah, ini lanjut malam harinya. Ini kalau nggak salah habis maghrib ya teman-teman. Ini habis maghriban. Bapak aku baru aja pulang dari Empang. Nah, dia itu sekarang alhamdulillah hampir setiap hari ke Empang punya temennya. Nah, temennya itu teman aku juga, teman Bapak Eca juga, karena memang kita satu perusahaannya teman-teman. Tapi karena dia punya tambak, punya pokoknya punya banyak usaha deh. Alhamdulillah bapak aku tuh selalu dipanggil kalau kemana-mana. Nah, untuk lauk di rumah ibu aku tuh makanya kenapa nggak pernah kosong, karena ya selalu diberi sama si temannya bapak aku itu. Karena malam ini lauknya cuma ada ikan goreng sama apa namanya, ikan bandeng masak asam, atau kalau di Makassar itu disebutnya ikan palu kaci ya teman-teman. Nah, ini adik aku lagi makan. Itu memang sih kalau makan malamnya itu habis maghrib. Entar juga kalau menjelang subuh pasti makan lagi teman-teman. Nah, ini ada sepupu aku yang nggak pernah alpa ke rumah ibu aku kalau aku tuh datang sama si kakak Eja sama anak-anak juga. Nah, dia itu apa namanya, dia udah nggak punya orang tua ya teman-teman, udah yatim piatu. Dia udah yatim piatu dari 3 tahun lalu. Nah, tantenya itu saudara sama bapak aku. Nah, dia anak bungsu teman-teman. Dia anak bungsu. Rumah kakaknya itu pas di belakang rumah ibu aku, nggak jauh kok dari rumah ibu aku. Makanya mereka itu kayak merasa apa ya, bukannya sepenuhnya kehilangan orang tua ya teman-teman. Aku juga nggak bisa pastikan mereka itu dapat pengganti orang tua, yaitu orang tua aku itu pasti mungkin nggak 100%, tapi alhamdulillah syukur-syukur karena mereka itu masih dekat ya sama ibu aku sama bapak aku, jadi adalah pengganti untuk orang tua yang memang dua-duanya udah nggak ada. Nah, semua itu balik lagi masalah waktu ya teman-teman. Nah, lanjut lagi, ini aku sama adik bungsu aku mau aku ngajakin makan bakso, karena di kampung aku memang si penjual bakso ini bestseller banget, andalan banget. Ini aku perginya cuma berdua sama adik bungsu aku, sepupu-sepupu aku nggak ikut, nggak tahu semuanya pada kemana. Nah, ini baksonya. Nah, lanjut lagi, ini video aku maafin ya teman-teman, ini kayaknya random semua. Pokoknya apa yang bisa aku rekam di kampung itu aku rekam ya teman-teman. Pokoknya enggak nyanyain momen pada saat aku di kampung. Nah, ini aku mau beli sayur dulu. Nah, perbedaan di kampung-kampung sama di perkotaan itu harga sayurnya jauh lebih murah. Kalau di tempat tinggal aku di Badoka itu harga bayam seikat kayak gini itu bisa 5.000 per 2 ikatnya, sedangkan di sini di sini itu bisa sampai 5.000 3 ikat, bahkan 5.000 4 ikat teman-teman. Bayangin aja semurah itu kah sayur di kampung. Tapi kalau masalah perbumbuan sih tetap ya teman-teman, karena memang kan masalah perbumbuan seperti bawang merah, bawang putih, cabai-cabean itu kan dikirim langsung dari daerah, jadi harganya sama sih sama di tempat tinggal aku. Nah, yang membedakan sih untuk harga sih sayur mayurnya, sayur-sayur yang hijaunya itu miring banget teman-teman.
Makanya kenapa kalau aku di kampung itu nggak pernah apa yang namanya beli sayuran, walaupun cuma beli 5.000 aja setiap harinya itu bisa sampai dimakannya sampai esok hari lagi. Nah ini pada saat beli sayur dipanggil sama keluarga makan ketupat sama serundeng ya. Ini kalau di tempat aku namanya jajabu teman-teman. Nah itu dari kelapa dicampur udang, atau dicampur juga sama asam bisa juga, atau gula merah juga bisa ya teman-teman. Lanjut lagi ini ke rumah sepupu aku yang di belakang rumah, panggilin untuk makan pagi. Nah lanjut lagi ini pada saat ibu sama bapak aku mau kontrol. Pokoknya video kali ini random banget teman-teman. Maafin ya kalau acak-acakan, soalnya semua video ini terselip di HP-nya kakak Eca. Sayangkan kalau dibuang, lumayanlah untuk nambah-nambah durasi. Pokoknya teman-teman jangan bosan-bosan ya nonton video random aku. Nah ini berangkatnya bener-bener pagi banget. Sepagi itu karena aku tuh dibangunin ya teman-teman, kalau ibu aku udah mau berangkat aja. Nah aku tuh masih di tempat tidur, langsung saja sih aku bangun gercep aja untuk liatin mereka pergi selamat sampai tujuan lah. Sebenarnya aku tuh mau pulang ke rumah aku di Badoka itu pagi ini teman-teman, tapi kata ibu aku kalau bisa sore aja karena pagi ini kan dia ada kontrol, jadi dia juga kan mau lihat aku sama anak-anak berangkat ya, tinggalin rumah dia. Jadi katanya tunggu dia pulang aja. Jadi kata bapaknya juga nggak apa-apa nanti pulangnya di sore hari, karena memang kan kalau perjalanan menuju ke rumah aku di sore hari itu nggak macet, apalagi kalau di jam-jam 4 atau jam 5 sore. Nah ini mereka udah berangkat. Ini sih ibu aku bawa bekal ya teman-teman, dia bawa nasi sedikit aja sih, cuman supaya nggak terlalu nggak terlalu lapar ya. Di sana sih banyak penjual nasi, cuma ibu aku kan nggak bisa makan yang santan karena memang di situ yang jualan itu dominan nasi kuning. Nah sedangkan ibu aku menghindari banget yang namanya makanan yang bersantan. Hari ini juga aku ada rencana mau beliin si kakak Eca perlengkapan sekolah lah sebagian dulu ya teman-teman, nyicil dulu supaya nantinya itu pas masuk SMP insya Allah itu budgetnya nggak ngaget-ngagetin. Biasa ya kalau kita itu nunggu hari yang pas belanja sekalian itu kayak kaget-kaget gimana gitu ya teman-teman. Aku ya seperti itu, nggak tahu untuk teman-teman semua, karena memang aku sih kalau untuk dana sekolah aku itu nyicil ya teman-teman, beda kayak teman semua yang memang sudah menganggarkan sekian besar dananya dikeluarkannya pada saat satu kali belanja aja. Kalau aku enggak ya teman-teman, aku harus nyicil. Kayak gini aku nyicil sepatu dulu sama nyicil peralatan lainnya seperti baju futsal, sepatu futsal, sepatu sekolah, pokoknya yang murci aja dulu. Kalau untuk baju seragam sih tunggu rezeki aja dulu ya teman-teman. Siapa tahu ada rezeki dari neneknya lagi, karena memang sih neneknya itu berperan besar untuk biaya sekolah Eca dari dulu ya teman-teman. Alhamdulillah, semoga mereka selalu dilancarkan rezekinya, sehat-sehat selalu ya. Ini aku mau belanjain kakak Ecanya itu di mall Grand Mall di daerah tempat tinggal aku ya teman-teman. Ini dari rumah aku di Badoka dekat banget. Malah jauh sih jaraknya dari rumah ibu aku ke sini, tapi nggak apa-apa karena aku itu udah rencana lama banget ya teman-teman, udah beberapa hari yang lalu
Bahkan udah beberapa minggu yang lalu aku rencanain mau beliin sepatu, tapi nggak pernah kesampaian karena memang aku nggak bisa tinggalin si adik sendiri ya teman-teman. Dan bapaknya juga was-was kalau aku tinggalin si adiknya sendiri sama bapaknya, karena tahu sendiri si adik itu kalau nangis nggak bisa tenang kalau bukan aku yang tenangin ya teman-teman. Jadi ini manfaatin waktu selagi masih ada di kampung. Si adik juga anteng sama neneknya, jadi ini aku buru-buru aja berangkat ke Grand Mall untuk cariin sepatu si kakak Eca. Nah ini kita udah masuk parkiran. Ini kayaknya bapak aku pertama kali ke mall ini ya teman-teman. Sampai-sampai ini parkirannya nggak tahu mau parkir di mana, mau belok ke mana. Nah ini aku arahin aja ke depan. Nah ini nggak apa-apa ya teman-teman, sekalian bawa bapak aku healing dulu. Walaupun nggak beli apa-apa ya, aku juga nggak beli apa-apa nantinya, ini cuma cariin sepatu sekolah untuk kakak Eca aja. Nah ini kita udah sampai, kita naik dulu, naik tangga aja kali ya, lewat depan lewat tengah kalau nggak salah, iya lewat tengah. Nah ini langsung saja mau ambil uang dulu karena udah nggak ada uang cash lagi, karena memang yang aku sediakan ke rumah ibu aku dana pulang kampung aku itu cuma 200.000 ya teman-teman. Nah itu pun udah habis dibelanjain sama anak-anak aku. Nah tahu kan kalau di depan rumah ibu aku itu banyak banget yang jualan kalau sore, mana lagi yang lalu lalang. Jadi dana pulang kampungnya itu udah habis teman-teman. Nah ini mau ambil uang dulu. Sebenarnya dana pulang kampung aku itu cukup ya teman-teman untuk 3 hari pulang kampung, tapi karena apa namanya, mau beliin kakak Eca sepatu, jadi ini untuk dana sekolahnya ditarik dulu sedikit aja sih, cukup untuk buat beli sepatu sama perlengkapan lainnya dulu, nggak usah banyak-banyak dulu ya teman-teman, pokoknya nyicil aja deh dulu karena kan masih lama juga untuk masuk sekolahnya, cari tambah-tambahan dulu. Semoga saja sih nggak minus ya belanja kali ini, karena memang udah dipersiapkan, udah di list juga, udah jauh-jauh hari listnya udah dibuat. Nggak boleh kalap, pokoknya nggak boleh kalap belanja kali ini karena memang dananya itu terbatas ya teman-teman. Nah biasanya itu kalau udah belanja kayak gini, yang bikin boncos, yang bikin minus itu bukan anaknya ya, tapi emaknya. Ini aku betul-betul hati-hati banget ya, karena memang yang selalu bikin minus itu ya aku. Kadang nggak terlalu penting itu aku beliin sama anak-anak, padahal anaknya itu nggak terlalu mau ya teman-teman. Nah itu yang bikin aku minus beberapa bulan yang lalu, tapi sekarang kayaknya mudah-mudahan nggak gitu lagi ya teman-teman. Ini mohon maaf, ini videonya agak blur. Nah ini kita udah masuk ke toko sepatu. Nah ini bagian luarnya aja dulu. Di sini aku suruh pilihin kakak Eca, tapi dia nggak mau teman-teman, karena memang tujuan utamanya beli sepatu itu di area dalam, karena memang area dalam itu banyak pilihan. Nah ini kita lewatin dulu ya. Aku nggak kebayang kalau ini aku bawa si Adit, bakalan heboh banget ya teman-teman, nggak tahu mau ngambil yang mana. Bahkan kalau udah dicabutin harganya, udah dikasih keluar pun mainannya dari tempatnya itu bisa dipulangin lagi ya teman-teman, mau ngambil yang lain lagi. Makanya di sini aku nggak bawa si Adit. Nanti kata bapaknya mau dibawa anaknya itu pada saat libur aja, jadi kita tunggu hari liburnya ya Pak. Nah ini udah sampai di bagian sepatu. Aduh ini rasanya mau nyopot satu mau nyopot satu pasang sepatu. Jujur waktu lebaran kemarin aku tuh nggak beli sendal, nggak beli sepatu, nggak beli apa-apa di apa namanya, bagian sendal ya teman-teman, aku nggak beli. Karena memang sebegitu takutnya aku kalau kebutuhan anak aku itu nggak tercukupi, kebutuhan sekolah Eca itu nggak tercukupi. Jadi aku tuh dari jauh-jauh hari udah bener-bener udah wanti-wanti lah. Pokoknya anak aja deh dulu,
Aku udah kayak nggak terlalu apa ya, cuman dia bilang mau sih mau ya teman-teman, tapi turunin aja dulu kemauannya demi anak. Nah ini aku lihat-liatin juga untuk si mukenanya ini, kalau nggak salah mukena trouble ya, harganya 115.000. Sebenarnya aku tuh kesini juga mau incar-incar rok, tapi ini harganya mehong banget teman-teman. Aku cari yang harga 80-an, tapi ternyata nggak ada. Yang ada itu harga 100-an lebih. Kayaknya aku nggak sanggup ya teman-teman. Nah ini kakak Eca udah dapat sepatunya. Tadi tuh nggak terlalu ke-record ya sepatu apa yang dia ambil. Pokoknya yang sedang aja, yang hitam putih. Karena memang kalau anak SMP kan nggak begitu banyak pilihan sepatu ya, nanti ditolak lagi sepatunya, disuruh gantikan sayang. Nah ini aduh bikin kalap banget. Lanjut lagi, ini kita udah mau pulang. Bapak aku katanya mau beli sendal. Ini lihat-lihat sendal dulu. Kata bapak aku pilih aja dulu, pilih aja juga untuk aku ya, katanya mau dibeliin. Aku juga mau dibeliin, tapi kata aku nggak usah. Aku juga masih punya beberapa sendal yang masih bisa kepake. Nah akhirnya dia juga batal beli teman-teman. Katanya nggak usah, nanti kesininya pas bersamaan lagi, nah kita beli sama-sama. Sebenarnya dia itu mau beliin aku teman-teman, tapi akunya yang kayak apa ya, nggak butuh-butuh banget sih untuk sendal, jadi dia juga batal untuk beli sendalnya. Lanjut, ini kita cari baju bola dulu. Baju bola ini katanya mau dipakai untuk berenangnya teman-teman, jadi di sini kita pilih-pilih dulu, tapi harganya di sini mehong-mehong, beda banget sama di pasar. Nah ini aku pengaruhin dulu untuk si kakak Ecanya, nggak usah beli di sini, tapi tetap aja si neneknya itu katanya ambil aja biar dia yang bayar. Nah ini lanjut lagi, aduh ini bener-bener racun di mata aku ya teman-teman. Enggak saja pas suami nonton ya, aku tuh naksir yang ini, yang coklat, yang bling-bling. Aduh cantik banget deh di kaki aku yang begitu gemoy. Akhir ini mau beliin si adek mainan dulu, tapi kakak Eca juga mau cari kacamata renang ya teman-teman, yang harga murce aja. Sekilas tadi aku lihat ada yang harga 6 ribuan. Nah ini untuk mainan adeknya juga yang murce-murce aja, yang belum dia punya teman-teman ya. Nah sampai di sini dulu video yang bisa aku share untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.